Respon lingkungan sekitar terhadap saya ketika saya sudah bebas dari lapas Sentul, yang pertama kangen ya. Jadi saya dicari, "Mas, selama sekian tahun kok nggak kelihatan?" gitu kan. Idul Fitri biasanya disuruh ngimamin nggak ada, sholat jamaah nggak ada, dan momen Ramadan lainnya tentunya itu menjadi kerinduan bagi masyarakat, dan saya bersyukur masyarakat tidak mencemooh tetapi malah merindukan saya. Pesan saya untuk mitra jerat yang lainnya, yang pertama, jangan berputus asa dengan apa yang sudah terjadi. Jangan selalu menengok ke masa lalu, tapi coba tengok masa depan. Masih ada jalan panjang yang bisa kita perjuangkan, masih banyak karya yang bisa kita usahakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Alamat saya di Boyolali. Saya di sini sebagai mitra deradikalisasi BNPT. Saya terkena kasus terorisme, lebih tepatnya di deportasi, kemudian menjalani masa pidana tahanan selama 3 tahun. Bermula dari Kemensos, Kementerian Sosial. Di situ saya dan juga teman-teman menjalani masa untuk menunggu sidang, kemudian dipindahkan dari Kemensos menuju ke Makobrimob. Kemudian dari Makobrimob, karena ada kerusuhan di tahun tersebut, kami dipindahkan evakuasi ke Nusa Kambangan selama kurang lebih 2 pekan. Pasca itu kemudian saya dan teman-teman dipindahkan dari Nusa Kambangan ke Rutan Gunung Sindur Bogor dalam rangka untuk menjalani sidang selama 4 bulan kurang lebih. Pasca sidang kemudian 1 bulan lebih kami dipindahkan menuju ke lapas Purwokerto sebagai upaya untuk kami bersosial dengan para tahanan umum, dan setelah itu kami dipindahkan ke Lapsus Sentul dalam rangka untuk pembinaan dari Bapak Petugas dan Kepolisian. Selama di Lapas Sentul, saya mendapatkan banyak pembinaan dari petugas dan juga kakak-kakak dan bapak-bapak pembina. Utamanya saya memilih untuk mengikuti pembinaan wirausaha yang kemudian saya geluti di bidang kaligrafi. Tetapi pembinaan yang lainnya yang kami dapatkan per 4 hari, dimulai dari hari Senin kami mendapatkan pembinaan Wasbang, wawasan kebangsaan. Kemudian di hari Selasa dilanjutkan dengan pembinaan agama, dan di hari Rabunya pembinaan wirausaha, dan ditutup di hari Kamisnya dengan pembinaan psikologi oleh dosen dari UI. Respon keluarga saya setelah mengetahui berita saya ditangkap oleh pihak kepolisian, tentunya yang pertama terkejut karena tiba-tiba mendapatkan surat dari pihak kepolisian bahwasanya saya ditahan di Makobrimob. Dan setelah itu keluarga saya juga mencari-cari cara untuk bagaimana bisa bertemu dengan saya, yang kemudian bisa bertemu setelah sekian bulan. Respon lingkungan sekitar terhadap saya ketika saya sudah bebas dari lapas Sentul, yang pertama kangen ya. Jadi saya dicari, "Mas, selama sekian tahun kok nggak kelihatan?" gitu kan. Idul Fitri biasanya disuruh ngimamin nggak ada, sholat jamaah nggak ada, dan momen Ramadan lainnya tentunya itu menjadi kerinduan bagi masyarakat, dan saya bersyukur masyarakat tidak mencemooh tetapi malah merindukan saya. Kesibukan saya sekarang, yang pertama mengajar di salah satu madrasah ibtidaiyah di Sukoharjo. Jadi saya di sana diamanai untuk mengajar tahfidzul Quran dan juga bahasa Arab. Kemudian di setiap akhir pekan saya pulang ke Boyolali, lebih tepatnya pulang ke rumah orang tua untuk membantu jualan mie ayam, bakso, dan kesibukan yang lainnya yaitu membuat kaligrafi dan lukisan ketika ada orderan dari pelanggan.
Mie ayam yang dijual oleh orang tua saya itu lokasinya bertempat di Banyudono di Kabupaten Boyolali. Adapun ciri khasnya dibandingkan mie ayam yang lainnya itu lebih kepada pertama kaldunya lebih kental. Kaldu dagingnya lebih kental dan terasa. Kemudian ada kacang gorengnya. Jadi ada cita rasa yang berbeda. Tekstur mie ayam yang lembut, kemudian tiba-tiba gigit kacang itu kan jadi ada semacam kremesnya. Itu yang jadi pembeda di antara mie ayam yang lainnya. Kalau harga dipatok sesuai dengan lokasi ya. Kalau harga mie ayam normal 7.000, bakso juga 7.000, kemudian mie ayam bakso 9.000. Mendalami kaligrafi saya mulai ketika berada di Lapsus Sentul. Tepatnya di sana saya bertemu dengan salah satu kawan yang dia itu hobi seni juga. Di situ saya mulai belajar mendalami dan kebetulan dari pihak Lapas dan juga BNPT mengadakan pembinaan wirausaha, salah satunya seni dan kaligrafi. Dari situlah saya mulai mendalami kaligrafi, bertemu dengan para pembina yang didatangkan oleh BNPT untuk memperbaiki dan juga memperbagus seni dan kaligrafi saya. Kalau untuk kaligrafi, saya biasa bandrol harga sesuai dengan bahan dan juga tingkat kesulitan. Kalau yang triplek itu cenderung lebih murah daripada kaligrafi yang berbahan kanvas. Ada bantuan berupa dana dulu yang saya dapatkan untuk memulai usaha kaligrafi tersebut. Pemasaran kaligrafi selama ini saya masih terbatas pada WhatsApp saja, story WhatsApp. Rencana memang kedepannya saya mau pasarkan di Instagram dan juga Facebook, tetapi masih by proses. Ada juga bantuan dari BNPT yang saya dapatkan, yaitu berupa laptop yang mana fungsinya saya fungsikan untuk administrasi dalam mengajar, sehingga itu tentu sangat membantu saya dalam menyimpan materi, menyampaikan kepada siswa dan yang lainnya. Pesan saya untuk mitra dirat yang lainnya, yang pertama, jangan berputus asa dengan apa yang sudah terjadi. Jangan selalu menengok ke masa lalu, tapi coba tengok masa depan. Masih ada jalan panjang yang bisa kita perjuangkan, masih banyak karya yang bisa kita usahakan. Maka mari bersama-sama tetap optimis. Kemudian yang kedua, pesan saya untuk mitra dirat yang lainnya, tetap jadi diri sendiri, tidak usah terlalu memikirkan apa kata orang, terlebih kesan-kesan yang negatif, jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati. Tetap optimis, tetap berkarya, kita jaga negara kita untuk menjadi negara yang damai dan sejahtera.